tidak bisa diganti. Makanya dapat juga ya, melakukan. Jadi sholat tahajud kalau sudah terbiasa maka bisa. Ada yang memang mengatakan karena hadisnya itu 2 rakaat ya, maka ada yang mengatakan karena itu qabla subuh yang terbiasa dilakukan Rasul. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang banyak orang mengatakan itu adalah sholat tahajud yang Rasulullah lupa. Ada pernah di pertanyaan juga ini tapi di radio itu kenapa kok sampai hal-hal yang sifatnya sunnah bisa mengalahkan hal-hal yang haram gitu. Untuk kasus ini itu kan Rasul mengganti sesuatu yang sunnah di tempat yang haram gitu. Kok sampai bisa ngalahin? Karena sudah saking terbiasanya. Itu tuh bagi Rasul sholat malam itu hukumnya wajib. Iya, bagi wajib bagi Rasul. Makanya beliau menggantinya setelah sholat subuh. Makanya ulama mengatakan banyaknya sholat tahajud Rasulullah. Bukan sholat witir, sholat tahajud yang Rasulullah kan. Wa minal laili fatahajjud. Kan Rasulullah sholat al-muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Perintahnya wajib Rasulullah. Qum. Wajib bagi Rasulullah, wajib. Makanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat. Itu perintah juga. Awalnya menurut penjelasan juga. Pada awalnya memang seperti wajib gitu ya. Saya belum tahu turunnya peristiwa Isra Mi'raj itu apa mendahului setelah Al-Muzammil turun itu. Al-Muzammil itu lebih dulu surat kedua setelah Iqra. Berarti lebih awal kan? Lebih awal. Kemudian nanti kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Iya. Nah, dikatakan bahwa setelah perintah sholat 5 waktu itu wajibnya, maka itu gugur. Jadi yang wajib memang betul yang iya. Bagi sahabat waktu itu sholat sunnah, sholat malam hukumnya wajib juga. Tapi kemudian gugur dengan datangnya sholat fardu. Hanya sholat qiyamul lail bagi Rasulullah, maka hukumnya tetap harus. Jelas sekali. Dalam Al-Mudaththir juga ada, dalam surat Al-Muzammil juga ada. Kali diulang. Iya, 2 kali. Kemudian tepat anda tulu'is syamsi. Anda tulu'is syamsi. Tepat ketika matahari terbit. Karena kebiasaan orang nyembah matahari. Jadi jangan orang kita mengikuti orang yang menyembah anda tulu'is syamsi. Kemudian ada lagi anda syamsi fil wasat, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Ustaz lagi. Nah, ini ada suatu poin nanti. Wasat itu Ustaz juga. Dia wusto juga. Wasat itu wusto juga. Salah wusto. Wasit juga dari sini. Anda syamsi fil wasat. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah kita, makanya sholat zuhur itu sunnahnya adalah geser sedikit, lincah sedikit. Ya, gitu. Begitupun azan zuhur. Ya, maka sebetulnya waktu zuhur datang, tapi dilebihkan sedikit. Dan itu jaraknya 1 menit juga nggak nyampe. Yang nomor 2 tadi apa? Inda tulu'an syamsi, tepat ketika matahari muncul. Pas matahari Terbit. Apalagi kita pinggir pantai gitu kan. Wah, sambil nunggu matahari sunset gitu. Salat. Wah, pas. Wah, itu sama aja dengan orang menyembah matahari. Di luar madumnya apa? Kan? Dia jelas salah matahari. Ya tergantung kan? Di Indonesia. Ya kalau di Indonesia itu salah. Anda sampai. Kemudian yang bisa asar itu saya masih kan ada juga qibla asar ya, maksudnya sholat sunat sebelum asar kan ada. Ya. Nah,
batasan ini batasan waktu atau batasan sholat, maksudnya setelah asar atau pada saat itu? Batasan sholat nanti, batasan waktu. Batasan waktu ya. Jadi waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ada yang asar, saya masih bingung yang asar. Ya nanti. Kemudian tulu'u syamsi tepat sampai matahari agak naik sedikit. Andal wasat tengah-tengah sampai tergelincir sedikit. Kemudian ba'dal asri. Ba'dal asri itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai maghrib. Jadi kalau seorang sudah melakukan sholat, maka tidak boleh lagi melakukan sholat sunnah. Tapi kalau belum, selagi belum melakukan sholat asar, boleh. maka boleh. Jadi batasannya bukan waktu tapi Bukan. sholatnya. Iya, batasannya adalah sholat. Tidak ada sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab tertentu. Kemudian tepat ketika matahari indal ghurub. Terbenam. Tepat ketika terbenam. Jadi ada 5. Anda subhi setelah sholat subuh, kecuali kalau sholat isanya belum gitu. Waktu subuh tinggal berapa menit, wah nanti isya dulu atau ya kalau masih waktu subuh terpaksa subuh dulu gitu loh. Subuh dulu. Kalau waktunya masih lama isya dulu. Kalau subuh, wah ini dilihat matahari udah, wah 5 menit subuh dulu gitu. Bukan harus urut. Ya harus urut. Tapi kalau waktunya tinggal sedikit, maka subuh harus tepat pada waktunya. Supaya nggak hilang dua-duanya. Itu kan bangun udah mau matahari terbit gitu. Jadi anda syams ya ini ya 5. Jadi tadi sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini boleh dilakukan setelah sholat subuh, boleh tepat, boleh ketika di tengah-tengah, boleh setelah sholat asar, boleh persis ketika matahari terbit. Itu niatnya apa? Sholat Sunnah wudu. Ya, ada nanti jalan sholat sunnah wudu itu ada. Kalau bahasa pesantren ada usolli sunnatul wudu. Ya. Sunnah wudu namanya. Nggak ada limitnya ya. Jumlahnya. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Makanya tadi Bilal, ya Rasulullah, saya membiasakan wudu. Setelah sholat wudu saya membiasakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu bukannya disebut sholat mutlak? Bukan, Tidak. itu namanya sholat sunnah. Kalau sholat mutlak itu sholat yang tidak ada sebabnya. Itu berapapun jumlahnya bukan jadi masalah. Tanya, sholat wudu itu yang pertama kali melakukan itu siapa? Apa? Rasulullah ya? Iya. Setelah itu Bilal ikut. Iya, tapi Rasulullah Bilal itu mengikuti aja, melakukan aja, mau jaga wudu batal, ini lagi batal ini. Rasulullah melakukan. Wah, ada hadisnya Rasul melakukan sholat-sholat. Iya. Saya dengarnya hanya dari sahabat aja. Ada. Sahabat. Jadi pas haji. Tapi nggak selalu buat. Rasulullah nggak selalu melakukan. Dia pernah melakukan, tapi kemudian dilakukan terus sama Bilal, dijadikan amalan yang istiqomah. Terompahnya Sampai kedengaran gitu. Orangnya masih hidup. Kalau orang sekarang digituin, waduh, saya berarti mau mati ini. Pasti katanya gitu. Ini terompahnya udah gawat. Terseduh-seduh menangis ya. Orang-orang sahabat-sahabat pada ngiri. Ini ya. Jadi kemudian ulama memberikan alasan karena sunnah wudu ini bisa menabrak sholat-sholat. Akhirnya sunnah yang menyebabkan, sunnah yang datang karena sebab, atau sholat yang datang karena sebab, maka tidak apa-apa dilakukan pada waktu setelah ini. Misalkan gini, gerhana matahari datang pas ba'da asar, tidak menjadi masalah. Kita sholat asar, baru gerhana, ya sudah menjadi masalah. Lakukanlah sholat gerhana, meskipun dia setelah sholat asar, karena ada sebab. Sholat minta hujan, sholatul istisqa misalkan,
persis inda tulu'i syamsi, tidak menjadi masalah karena ada sebab. Sholat jenazah itu juga tidak menjadi masalah, tapi lebih baiknya kalau misalkan asar, datang asar gitu, maka sunnahnya sholat jenazah dulu baru sholat asar. Tapi kalau orangnya sudah sholat asar, sholat jenazah gimana Pak? Tidak menjadi masalah karena dia ada sebab, yaitu jenazah. Tapi sholat yang karena nggak ada sebab, sholat mutlak, maka hukumnya tidak boleh. Sholat mutlak nggak boleh kalau nggak ada sebab gitu. Maksudnya kalau Di waktu itu. boleh sholat sunat tuh boleh, sholat mutlak tuh boleh. Tapi di waktu ini hukumnya haram. Berarti mesti kalau nggak ada sebab hukumnya haram gitu. Lo boleh. pada sholat itu, pada Nggak, waktu maksudnya kalau nggak ada sebab tapi dilakukan di Iya, sholat sunnah yang tidak ada sebab itu dilarang pada saat waktu-waktu. Sholat tahiyatul masjid gimana ya? Boleh nggak ya? Enggak apa-apa. Kan datangnya kan sebelum asar. Kalau datang Misalkan habis subuh masuk masjid gitu, sholat sunat tahiyatul masjid gimana? zuhur lah. Atau zuhur pas datang persis matahari terbit kita datang, wah nggak tahunya gimana? Enggak apa-apa. Dari seperti tadi. Tidak menjadi masalah karena ada sebab. Tahiyatul masjid itu maksudnya sebab. Iya, tahiyatul masjid itu menghormati waktu menghormati masjid. Iya. Masuk kalau datang habis asar mau Masuk sholat asar maghrib. nggak jadi masalah. Kayak orang intikaf gitu. Iya. Sunnahnya kan masuk sebelum matahari terbit, Iya. matahari tenggelam maksudnya. Iya. Jadi begitu masuk habis setelah asar sholat. Atau ketika Jumatan gitu, kan pas matahari tengah-tengah kita datangnya sholat kayak gitu. saya agak bingung yang tahiyatul masjid sama yang misalkan masuk ke masjid itu ya kan tahiyatul masjid atau milih yang 2 rakaat sebelum sholat wajib. Ada yang berpendapat itu boleh jadi satu gitu, Boleh jadi satu. niatnya 2, tapi ada yang bilang nggak boleh gitu. Kalau sholat tuh niatnya sendiri-sendiri gitu, tahiyatul masjid dulu terus sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib, jadi harus 2 gitu. Jadi saya bingung gitu, pertama bilang boleh, orang lain bilang nggak boleh. Boleh bisa. Kalau boleh. Dua pendapat itu bisa. Jadi dua-duanya betul gitu. Bisa dua-duanya. Soalnya gini, Sholat 2 niat maksudnya bisa. bukan dua niat. Jadi satu, tapi kemudian menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah Jumat nih, datang, gugur sholat tahiyatul masjid, langsung sholat ini kan. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, maka masih sunnah sholat Jumat, sunnah Jumat. Enggak ada 2 niat. Ya itu saya bingungnya gitu. Zuhur sebelum. Sholat sunnah zuhur misalkan. Coba pertanyaannya Din. Jadi misalnya gini, saya datang untuk duhur ya, jangan Jumatan gitu. Datang, terus ini saya soalnya diajarin Ya. gini, apa namanya? Boleh saya sholat sunnah 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid sekaligus Qobliyah. qobliyah, namanya qobliyah itu. Nah kemudian setelah jangka waktu yang agak ini, saya tanya lagi sama orang yang berbeda, oh nggak boleh kamu kalau niat terus sendiri-sendiri gitu. Jadi itu saya bingung aja, itu gimana punya? Karena berarti kalau mau sempurna saya masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, Sholat terus sunnah. qobliyah. Iya. Nah itu gimana itu? Betulnya gitu, memang harus dipisah. Jadi idealnya adalah tadi kan, kalau misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka sholat sunnah zuhur tidak gugur. Artinya dia masih terkena sholat sunnah zuhur. Tapi kalau sudah sholat sunnah zuhur, sholat sunnah tahiyatul masjid hilang. Udah terlanjur sampai Sudah duduk kan, sudah duduk. Hukumnya sampai duduk. Saling menggugurkan. Adapun satu kemudian bisa niat 2, itu ada 2 pendapat. Seperti begini. Ada orang mandi, tidak niat wudu. Selesai mandi, punya wudu. Kok bisa tidak punya Iya, mandinya dia kerudu gitu. iya. Jadi mau mandi janabah itu asal tidak nyampe memegang atau melakukan hal yang membatalkan wudu. Selesai wudu, selesai mandi, dia hukumnya punya wudu. Karena seseorang yang membersihkan hadas besar, hadas kecil pasti hilang meskipun dia tidak melakukan wudu.
walaupun tidak berniat. Walaupun tidak berniat. Ya kan, tapi nanti arkanul wudunya kan hilang. Kok bisa sih? Iya, makanya arkanul wudunya hilang, tapi dia yang hadas besar nih hilang, hadas kecil tuh hilang. Nanti ada sapu. Kesapu. Harus niat mandi besar. Harus niat mandi besar. Mandi nggak wudu. Misalkan gini, orang masuk kolam renang kayak Pak Hartoyo, biur, sud. Saya renang, padahal sih renang, tapi dia niatnya sholat apa namanya, mandi janabah, junub gitu. Larang bener janabah. Itu mah mustahil. Itu mandi janabahnya atlet tuh. Slup gitu kan, keluar dia punya apa namanya, selesai hadas besarnya, punya wudu. Sholat nggak masalah gitu. Langsung sholat aja masalah, karena dia melakukan satu, membersihkan satu dapat. Karena yang kalau besar saja bisa hilang, habis. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau sholat sunnah, apa namanya, sunnah bukan sholat tahiyat masjidnya ya, sunnah qobliyahnya, maka dia dapat pahala tahiyatul masjid. Seperti apa, haji sama umroh jadi satu bisa kan? Niat haji sama umroh jadi satu. Lihat haji sama umroh. Ya pasnya haji apa namanya, haji kiran ya. Oh nanti ada itu, ada bab haji, ada bab haji kiron, ada tamattu, ada ya. Nanti kena Haji ifrad. Nanti kita. Tadi kasus renang itu sama juga kalau kita hujan-hujanan enggak? Hujan-hujanan? Iya. Mandi ya kan kalau kita basah semua. Basah. Suci. Udah. Tapi mandi junub hujan-hujanan gitu. Iya. Hujan-hujanan. Misalkan apa namanya? Pagi-pagi subuh gitu genteng gitu kan. Padahal dia punya junub. Sekalian mandi junub gitu. Bisa ya? Bisa. Sepak bola ya. Tumben ikut bola. Sekalian mandi. Boleh ya. Jadi sekalian punya wudu. Yang kata-katanya lebih. Gitu ya insyaallah. Tadi di bab wudu kan kaki merupakan salah satu rukun ya tadi. Sempat saya bertanya ketika kasus di sini kan kita selalu pakai kaos kaki dan segala macam juga, dan kita sholat biasanya di kantor yang tidak ada fasilitas wudu yang memadai begitu. Dan kalaupun ada wastafel, dan akhirnya jadi omongan orang karena basah semua. Nah, saya bertanya, dan itu diperbolehkan untuk tidak membasuh kaki ketika wudu karena tujuan wudu kan menghilangkan hadas kecil ataupun besar. Tapi ketika kita lindungi sepanjang hari, mungkin itu bisa dieliminasi gitu. Betul. Boleh. Ada namanya babnya babul mashi alal khuffain. Ini nih bab setelahnya. Bab mengusap sepatu. Seperti yang tadi saya pahami. Ya, jadi gini. Saya pernah di sini sudah pernah dibahas. Jadi wudu itu semua anggota wudu maka harus dibasuh, harus kena air kecuali kaki. Dia bisa diwakili dengan mengusap sepatu ya, atau mengusap kaos kaki. Syaratnya nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya kaos kakinya harus yang kuat. Kemudian bukan yang kemudian nutupin kaki dan ini kalau bolong vulgar. Kalau bolong nggak bisa. Kemudian kan mata kaki. Kemudian bukan barang yang najis. Misalkan daging dari daging bab 1 misalkan, kulit bab 1. Kulit yang lain boleh. Atau barangnya bukan barang yang nyuri, barang halal. Kalau sepatunya gosap, punya teman nggak bilang-bilang, nggak bisa gitu.
Salah satunya boleh. Caranya adalah kita wudhu sampurna dulu, semuanya diwudu. Setelah itu kita niat menggunakan sepatu sebagai ganti mengusap atau membasuh kaki. Terus ketika batal, maka kita wudhu seperti biasa, tapi giliran kaki cukup diusap atasnya. Jadi tekniknya adalah begini. Satu kali. Sekali aja. Sekali aja. Atasnya aja kan? Ya, atas gini ya. Jadi tekniknya adalah gini. Ya, gitu. Ada yang bilang itu hanya untuk kalau yang pakai apa itu Atau kulit. Kulit ya. Nah itu gimana? Sepatu. Jadi nanti Khuf itu kan ya kayak sepatu, tapi kan sekarang teman-teman itu difungsikan kayak kaos kaki. ya. Jadi kalau ini nggak apa-apa karena memang contohnya kayak gitu kan. Tapi kalau kaos kaki kok nggak ada contohnya, kok kamu nyoba? Khuf itu bahasa Arab ya, artinya adalah sesuatu yang nutupin kaki. Ya. Jadi bisa sepatu, bisa kaos kaki, bisa apa? Bisa gini, kita pakai kaos kaki biasa, tutup pakai sepatu, nggak jadi masalah. Kita usap sepatunya, kita lepas. Yang penting ininya nggak kelihatan. Hanya kebetulan yang namanya khuf sekarang itu Ya, ya. Ya namanya orang menamakan itu khuf gitu. Padahal khuf itu sesuatu yang menutupi kaki. Tapi itu ketika sholat harus dipakai ya? Nggak apa-apa, dilepas. Asal mata kakinya nggak kelihatan. Kalau mata kakinya kelihatan, bari batal dari awal lagi dia najis. Jadi kan kelihatan, soalnya apa namanya? Asal nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan begini, selama 1 hari semalam nggak jadi masalah. Tapi kalau nanti wudhu lagi, pakai sepatu lagi berarti ya? Iya, pakai sepatu kaos kaki. Enggak pas wudhu, sepatunya dipasang lagi. Iya. Jadi yang bisa sepatunya kan, Ya, bukan kaos kakinya. Atau kaos kakinya juga, kalau kaos kakinya memang kuat nggak jadi masalah. Kaos kakinya nggak mesti kulit. Nggak mesti kulit, yang penting kuat. Maksudnya buat tanya apa penceramah saya ulama tuh kadang-kadang suka beda pendapat gitu ya. Ada yang kalau kamu pakai sepatu terus nanti sholatnya pakai sepatu enggak? Nah saya terpaksa duduk ya pakai sepatu. Berarti sepatunya aja yang diusap karena sepatu itu kamu pakai gitu, itu. Terus kalau kamu nanti lepas sepatu boleh kaos kakinya aja yang diusap. Karena semuanya tidak pernah nunjukin ini hadisnya, jadi kadang itu bingung. Nanti ada hadisnya. Nah, kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Nanti keburu Sabtu. Banting kilo. Insya Allah kita cukupkan segini. Beda yang sakit kita doakan semoga yang sakit ini diberi kesembuhan. Baik, ada pertanyaan? Kalau ini apa? Ceramah itu kan bagian rukunnya dari sholat Jumat. Khutbah. Ya. Itu rukunnya sholat Jumat. Ya. Kalau nggak salah itu wajib didengarkan. Wajib khutbahnya wajib karena dia rukun khutbah. Ya, kita mendengarkan kan termasuk dia itu masuk rukun dari sholat Jumat. Jadi kita wajib mendengarkan. Kalau kita hadir di situ wajib, tapi dia tidak kemudian menjadikan sholatnya akan berbeda dalam khutbah. Nggak ada yang mengatakan kalau kita datangnya telat nggak mendengarkan khutbah, Sholat Jumatnya nggak langsung. nggak mendapat sholat Jumat. Karena ada hadisnya itu. Dapat ayam. Sholat zuhur kan? Ayam. Sholat Jumat. Sholat zuhur kan 4 rakaat, ya kan? Sholat Jumat ini adalah khutbah ini sama rok rakaat. Jadi 2 khutbah, 2 sholat. Kalau zuhur dia tidak bisa dikorupsi. Kalau seseorang sholat Jumat datang 2 rakaatnya saja sudah sah sholat Jumatnya. Artinya tidak usah mengganti dengan sholat zuhur meskipun dia tidak mengalami khutbah. Ya.
Tapi jika dia orang khutbahnya saja ikut, sholat Jumatnya tidak ikut, maka dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Misalkan ketika khutbah dia dengar tiba-tiba begitu mau sholat ini buang air gitu, kebelet ke belakang, pulang lihat-lihat, oh kok udah selesai gitu. Terlalu khusyuk di belakangnya gitu. Maka dia rakaatnya ini gugur, tetap menjadi 4 rakaat. Jadinya kan 6. Artinya apa? Khutbah ini bukan merupakan kalau seorang rakaat ini Jumat dapat, berarti dia cukup meskipun khutbah ini tidak dapat. Tapi alangkah baiknya khutbah ini itu hadir. Makanya ada istilahnya seperti tadi. Kalau misalkan datang lebih jam sekian, dia dapat unta. Datang sekian, dapat makor. Dapat sekian, dapat ini. Dapat sekian, dapat jujajah. Kata orang, kalau sudah masuk, dapat telur. Jadi ada waktu-waktunya. Bukan termasuk rukunnya itu ya? Maksudnya rukunnya Jum'ah iya. Jadi Jum'ah harus melakukan khutbah 2 dan 2 rakaat. Tapi orang yang mengikutinya, misalkan dia terlambat, asal dapat 2 rakaat ini, hukumnya dapat Jumatnya. Nah, ini hubungannya dengan sholat tahiyatul masjid. Karena saya pernah dengar hadis semacam itu, bahwa itu termasuk rukunnya sholat Jumat. Kalau saya datang, dia sudah ceramah khutbah, saya nggak melakukan tahiyatul masjid. Itu hubungannya dengan itu. Soalnya saya pernah dengar itu termasuk rukunnya sholat Jumat. Jadi kalau seseorang datang sholat Jumat sudah mulai, sholat khutbah sudah mulai, maka ada 2 pendapat ulama. Dia tetap melakukan 2 rakaat. 2 rakaat itu adalah 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Hukum 2 rakaat ini Jum'ahnya itu sudah selesai kalau imam masuk. Nah, kalau imam sudah khutbah, maka 2 rakaatnya itu sudah selesai. Maka yang ada adalah dia rakaatai tahiyatul masjid. Dia berdiri 2 rakaat. Tapi ada juga yang mengatakan, ya sudahlah, duduk saja dengarkan. Iya tuh. Karena keutamaan khutbah, mendengarkan khutbah itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Kalau ngerti. Tapi ada nanti hadis yang mengatakan bahwa kalau ada khutbah naik ini, maka sholatlah 2 rakaat khafifataini yang sangat ringan. Nah, inilah